Ada yang lagi sedih kah? Atau ada yang lagi galau? Atau tadi pas bangun tidur langsung merasa sukacita? Luar biasa. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Untuk memulai ibadah ini, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk menaikkan satu pujian, Mau Cinta Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di pagi hari ini Tuhan kami bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hadirlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ngajak kalian untuk sama-sama memuji Tuhan nih. Semuanya pada semangat kan kalau mau nyanyi buat Tuhan? Iya harus dong. Nah yuk semuanya yang ada di rumah bagi berdiri. Kita mau menyanyikan 2 pujian, Yesus itu satu-satunya, dan duduk senang berjalan senang. Puji
saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu ayat emas buat minggu depan. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan sama Kak Sila. Habis itu kakak mau mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian Yesus sayang padamu. Shalom adik-adik. Adik-adik ada sukacita pada pagi hari ini ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Kak Apek. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bersukacita pada hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Sebelum kami mendengarnya, kami mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan, dan kami boleh simpan di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca dari Kisah Rasul, ya, Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru, ya. Pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai ke-12. Ya, Kak Sila tunggu, ada di buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12.
Sudah? Kalau sudah menemukannya, kita akan baca sama-sama ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan ya. Nah, sebelum Kak Sila lanjutkan ceritanya, Kak Sila mau mengucapkan selamat hari Pentakosta. Ya, pada hari ini, tepat minggu ini, kita merayakan, umat Kristiani merayakan Pentakosta. Adik-adik tahu nggak Pentakosta itu apa? Jadi, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Atau disebut juga 7 minggu setelah Paskah. Nah, kira-kira apa ya yang istimewa di hari Pentakosta ini kok kita sampai merayakannya? Nah, kita saksikan dulu ya filmnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya, ternyata merayakan hari Pentakosta adalah pada waktu apa? Turunnya Roh Kudus. Ya, jadi adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga ya,
Tuhan Yesus berpesan pada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Ya, mereka harus tinggal di Yerusalem sampai Tuhan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, pada waktu mereka ada di gedung, ya, seperti tadi film kita lihat, ada angin kencang dan tiba-tiba ada turun lidah-lidah api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dengan adanya turunnya Roh Kudus, mereka bisa berbahasa, berbagai macam bahasa. Ya. Nah, adik-adik, turunnya Roh Kudus bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem saja, tetapi juga berlaku pada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Efesus, yang seperti tadi kita baca. Nah, ceritanya gini. Jadi, Paulus pada waktu dia sudah bertobat, dia memberitakan firman Tuhan sampai ke kota Efesus. Nah, pada waktu dia di Efesus, masuk ke dalam bait Allah, dia tanya kepada orang-orang yang ada di situ, kalian sudah menerima Roh Kudus belum? Nah, lalu tadi di bacaan dikatakan, mereka berkatakan, oh, saya tidak tahu Roh Kudus. Kami baru dengar Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Nah, lalu Paulus menjelaskan bahwa jikalau mereka mau menerima Roh Kudus, mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus dulu, lalu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka akan menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik, pada waktu Paulus memberitakan itu, mereka percaya, ya, mereka percaya dan mereka dibaptis. Pada waktu Paulus menumpangkan tangan di kepala mereka, tiba-tiba apa? Turunlah Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata, berbahasa roh, ya, dan mereka bisa bernubuat. Nah, adik-adik, selama 2 bulan Paulus berada di bait Allah memberitakan firman Tuhan dengan berani supaya mereka mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, pada waktu itu tidak semua mau terima pemberitaan daripada Paulus, ada juga yang nggak mau, mereka nggak mau percaya. Tetapi Paulus tidak putus asa, tapi Paulus terus memberitakan firman Tuhan sampai kurang lebih selama 2 tahun, ya, Paulus berada di sekitar penduduk Asia. Hampir mereka semua sudah mendengarkan berita firman Tuhan, ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, selain Paulus memberitakan firman Tuhan, Paulus juga Allah melalui Paulus mengadakan mujizat, ya, kita bisa baca di ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Jadi sapu tangan atau kain yang setelah dipakai Paulus, kalau dipakai mereka untuk ditaruh di atas orang yang sakit atau orang yang kena kuasa-kuasa jahat, mereka bisa sembuh, ya, kena sakit bisa sembuh, roh-roh jahat bisa keluar. Nah, itu betapa luar biasanya pimpinan Roh Kudus kepada diri Paulus, sehingga bisa memberitakan firman Tuhan dan juga bisa sampai kepada murid-murid lain yang menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik, Roh Kudus juga ada di dalam diri kita, ya. Tidak hanya sampai zaman Paulus selesai, tetapi Roh Kudus tetap berkarya sampai sekarang. Nah, Roh Kudus berada di mana? Roh Kudus ada di dalam diri kita, di dalam hati adik-adik dan Kak Sila juga. Oh, Kak Sila, gimana kok kita bisa tahu ada Roh Kudus? Nah, adik-adik, siapa yang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam diri kita. Pada waktu adik-adik masih bayi, ya, mama papa membawa adik-adik ke gereja untuk dibaptis. Nah, pada saat itulah adik-adik dipimpin Roh Kudus masuk di dalam hati adik-adik. Nah, buktinya apa Kak Sila kok kita bisa ada Roh Kudus? Buktinya adalah bahwa satu, adik-adik berani mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua adalah karya Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita berani mengaku, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wah,
gimana ya kita bersaksi? Apakah seperti Paulus, seperti murid-murid Tuhan Yesus harus pergi kemana-mana? Enggak ya, karena kita masih kecil, kita bersaksinya beda. Kita bersaksinya melalui sikap, tingkah laku, perkataan kita. Semua itu harus mencerminkan kasih Tuhan Yesus ya. Kita harus berani. Contohnya gimana? Misalnya bersaksinya yang sederhana aja. Kalau adik-adik misalnya makan di restoran atau di rumah makan ya, lalu ada banyak orang. Nah, kalau mau makan apa dulu? Harus berdoa. Lalu adik-adik, aduh, kok banyak orang ya? Enggak aku malu, enggak mau berdoa, langsung makan aja. Enggak boleh ya. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita berani walaupun banyak orang di ruang makan itu, kita berani mau berdoa, mau makan, berdoa dulu ya. Salah satunya seperti itu. Lalu apa lagi? Berani maju ke depan untuk memuji Tuhan. Terus kita rajin ke sekolah minggu ya, setiap hari minggu kita harus pergi sekolah minggu, mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Itu adalah apa? Gerakan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ada begitu banyak ya yang bisa kita lakukan dengan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yang lainnya apa? Kita berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan, tidak suka mengatakan kata yang kotor, kata yang kasar ya. Tapi kita melakukan hal-hal yang baik. Dan terlebih kita harus banyak mendoakan para pendeta, penginjil yang melayani di desa-desa, di pelosok-pelosok, sehingga mereka bisa memberitakan firman Tuhan dan banyak yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Tidak perlu yang berat-berat, tapi sederhana. Kita melakukan dengan sukacita, maka akan menghasilkan hasil yang luar biasa ya. Nah, adik-adik, tak sila ucapkan selamat merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dan kita mau melakukan firman Tuhan seperti yang difirmankan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengucap syukur bahwa Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah curahkan 2000 tahun yang lalu boleh berada di dalam hati kami masing-masing hingga saat ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami sehingga kami senantiasa boleh melakukan firman Tuhan, kami boleh berani bersaksi tentang Tuhan melalui sikap hidup kami sehari-hari, baik perkataan, perbuatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami selanjutnya hanya di dalam pimpinan Roh Kudus yang senantiasa menolong menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan nih. Nah, persembahannya adik-adik bisa dititipkan ke mama atau papa untuk nanti diberikan ke kantor gereja. Sekarang aku mau mengajak adik-adik dari rumah untuk menaikkan satu pujian, Aku Diberkati. Berkati
dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya deh sebelum kita tutup ibadah hari ini. Kira-kira tadi firman Tuhan yang disampaikan Kak Sila tuh tentang apa sih? Iya, kalau tadi kakak dengar firman yang disampaikan Kak Sila ya, jadi ceritanya itu Roh Kudus yang dicurahkan sama Tuhan di 2000 tahun yang lalu itu sama seperti Roh Kudus yang menemani kita sampai saat ini. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan mau menjadi saksi Kristus dengan melalui perkataan kita, dengan melalui perbuatan kita sehari-hari. Nah, untuk sebelum kita menutup ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian, Bila Roh Allah. Adik-adik jangan lupa berdiri ya. Tapi jangan khawatir, karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Oke, sekarang untuk menutup ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dari duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau selalu menjadi saksi Kristus lewat perkataan dan perbuatan kami. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan tidak berhenti saja, tapi dapat tinggal diam di dalam hati kami. Kalau sebentar kami akan kembali Tuhan ke kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati mama, papa, adik, serta seluruh anggota keluarga kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa